sekaligus acara walimatus safar saudara kita, sahabat kita, orang yang kita cintai, ketua DKM kita, Bapak Sati Latif beserta Ibu yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Ada sejumlah 7 orang yang sudah kami ketahui dari OPD dan ada yang sudah berangkat, ada yang akan berangkat, dan mudah-mudahan ada satu lagi namun belum keluar nomornya, jadi belum saya sebutkan, masih dalam proses yang mudah-mudahan bisa jadi 8 atau 10. Baik, kita awali dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Ibrahim
Kemudian yang kami hormati pula orang tua kami, mungkin Pak Sek ini juga ada paman kami, Pak Muhammad Zaman dari sini bersama bibi kami, jadi adiknya Bapak, tinggal beliau masih ada di sini, Jakarta juga ada awal kami, ada mereka di sini. Yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh keluarga besar Kuliah Mas serta jamaah Royal. Marilah kita senantiasa sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh karena rahmat dan hidayahnya kita semuanya dapat bersama-sama berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita semuanya hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah, tiada kata yang bisa kami ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya hadir pada malam hari ini dalam kami untuk melaksanakan walimatus safar di masjid yang kita cintai di sebelah sana. Kemudian yang berikutnya kami sekaligus juga mohon dapatnya diberikan doa dan juga sekaligus permohonan maaf kami apabila kami yang akan insya Allah melaksanakan kegiatan ibadah haji persisnya pada tanggal 9 Juni yang akan datang nanti, dan insya Allah juga ini juga dibimbing oleh beliau Pak Kiai Haji Ali Fikri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus kami yang akan berangkat ini juga mohon didoakan kiranya dalam perjalanan yang kali ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa bagi kami. Saya dan istri saya Sandi Mutif dan istri Ayu Handayani mohon maaf sekali kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, apabila kami ada kesalahan mohon kiranya dimaafkan dan terbatin. Kerjakan nanti di tanah suci, yaitu melaksanakan ibadah haji, mohon kiranya didoakan agar kami diberikan senantiasa kesehatan, biar juga keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran di dalam melaksanakan ibadah ini. Dan tidak lupa kami doakan mudah-mudahan para jamaah semua, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak semuanya diberi kesempatan yang sama untuk bisa melakukan mereka di ibadah haji di masa yang akan datang. Demikian kiranya yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan kami apabila ada yang kurang saya sampaikan. Bila kami berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan di Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil rahmati Allah. Yang kami hormati Pak Fikri, kemudian Ketua DKM Pak Sandi yang kebetulan ditakdir oleh Allah akan mendapat panggilan suci, para pengurus DKM disampaikan oleh Pak Sandi
dong. Selama perjalanannya dari tanah air ini menuju Makkah, dan biasa di bawah lindungan Allah. Dari ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi saya menyimak ketika Pak Ali Fikri membaca pada waktu imam ketika kita menunaikan berbantah-bantahan, karena itu memang menjadi ujian pada saat kita berada di kehidupan sedang kepada banyaknya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah. Di samping ikhlas tentu ada bekal yang sudah diberikan kepada seluruh jamaah haji Pak Sandi dan Ibu, dan juga ada 7 dari jamaah yang dari budaya mereka ini pemahaman tentang manasik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail khudhu anni manasikakum. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di baitin min buyutillah, di rumah Allah, Masjid As-Saffah. Luar biasa. Yang dulu waktu saya hadir di sini di tahun berapa ya, saya sudah lupa, sudah lama sekali, dan alhamdulillah akhirnya bisa bertemu kembali di sini, bertemu dengan Prof, ya, lama kenal Prof. Saya dulu di FEB dan juga di Pasca Sarjana ya, di PSTTI, karena kita di Pusat Studi Timur Tengah dan Islam. Dan maksud dan tujuannya bahwa Walimatus Safar ini adalah, kalau dalam bahasa sunnahnya, pamitan, ya, pamitan kepada tetangga, pamitan kepada keluarga, pamitan kepada teman-teman kerja, karena kita akan melaksanakan satu perjalanan jauh, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Sementara penamaan Walimatus Safar itu adalah untuk memudahkan, ya, agar dipahami oleh masyarakat kita bahwa ini berbeda dengan Walimatul Urs yang biasa kita sebut dengan, ya, resepsi pernikahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu biasanya kalau kita hadir pada kesempatan kali ini akan membuat kita semangat. Bagi yang sudah haji akan bernostalgia tentang masa-masa indah pada saat kita melaksanakan ibadah haji, khususnya pada saat kita di Arafah. Dan bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, tentu saja ini akan menjadi penyemangat, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kalau hari ini kita menghadiri undangan dari Pak Sandi dan Bu Yayu, maka insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, giliran Bapak dan Ibu yang belum, yang mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya tanya haji, mau? Oh, adik-adik kita saja mau ya, Dek, ya, pergi haji? Oh, luar biasa. Yang usianya sudah 12 tahun angkat tangan. 12 tahun. Karena saat ini yang boleh mendaftar adalah usia 12 tahun ke atas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang punya putra putri 12 tahun ke atas sudah boleh mendaftar haji. Dan apabila mendaftar di hari ini, maka baru akan diberangkatkan 27 atau 28 tahun kemudian. Jadi dengan demikian anak kita 12 tahun ditambah 27 atau 28, maka nanti saat berangkat mereka sudah usia 39 tahun. Nah, sebaliknya kalau yang baru sudah 50 tahun baru daftar sekarang,
Usia berapakah baru akan diberangkatkan? Jadi memang di Kota Depok saat ini adalah hal yang harus kami sosialisasikan, membantu Kementerian Agama bahwa daftar tunggu ya pelaksanaan atau bagi yang ingin melakukan ibadah haji di Kota Depok 27 tahun. Ya, jadi sudah mendaftar sekitar 10 tahun atau 11 tahun yang lalu. Dan yang terakhir porsi masuk itu adalah yang mendaftar sebelum tanggal 10 Januari 2023. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mendaftar di bulan Februari dan seterusnya, siap-siap, mudah-mudahan tahun depan sudah termasuk yang akan dipanggil untuk berangkat haji. Oleh karena itu kita ucapkan selamat mabrur buat Pak Sandi dan Bu Yayu, karena haji adalah saat ini menjadi sesuatu yang hanya Allah yang tahu kapan kita akan diberangkatkan. Orang yang banyak duitnya belum tentu sekarang bisa berangkat haji, karena haji OMH plus sekalipun harus menunggu selama sekitar 6 sampai 7 tahun. Oleh karena itu ada saat ini ya satu cara untuk melaksanakan ibadah haji, namanya haji furoda. Nah, haji furoda ini bisa langsung berangkat ya, karena dia di luar sistem. Akan tetapi ini adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Hanya saja yang namanya juga fast track jalur cepat. Kalau jalur cepat biasanya konsekuensinya juga ya cepat menghabiskan tabungan ya. Tapi kalau itu akan menjadi ringan karena kita ya memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi haji adalah memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jamaah kami yang sudah mendaftar dari tahun 2012, tetapi pada saat akan berangkat tahun ini Allah takdirkan tidak termasuk yang istiqomah. Akhirnya tidak boleh berangkat tahun ini. Jadi apabila kita memang menginginkan untuk pergi haji, tentu saja yang paling pertama yang harus kita ketuk adalah pintu langit. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengundang. Makanya bahasanya wa adzin. Kalau bahasa kita mengundang sholat itu pakai adzan. Nah, adzin itu adalah kalimat yang memang satu kata dengan adzan. Wa'adzin minnas, wahai Nabi Ibrahim, umumkan kepada semua umat manusia bil hajj, agar mereka pergi haji. Lalu Nabi Ibrahim bukannya protes, hanya bertanya, "Fama yablughu sauti?" Suaraku sampai di mana ya Allah untuk bisa memanggil umat seluruh manusia? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, menjawab dengan jawaban adzin wa alayyal balad. Kamu tugasnya cuma mengumumkan, cuma mengundang, undang aja, umumin aja kata Allah. Urusan menyampaikan kepada seluruh umat manusia itu urusanku kata Allah. Adzin wa alayyal balad. Umumkan, aku nanti akan menyampaikan. Undangannya undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut orang yang pergi haji dengan duyufullah, tamu-tamunya Allah. Duyufur Rahman, tamunya yang maha penyayang. Nah itulah ya. Apa lanjutan ayatnya? Wa adzin finnas bil hajji ya'tuka rijala. Kalau sudah diumumkan dan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan pengumuman tersebut dan mengizinkan untuk berangkat, niscaya mereka akan datang. Ya tuka, mereka akan datang. Bagaimana caranya? Rijalan, ada yang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau yang di atas onta yang kurus. Nah, kok
makanya disebut yang kurus karena ujungnya ya'tuna min fajjin amik, datang dari penjuru dunia yang sangat jauh, ya. Jadi ya'tina min kulli fajjin amik, mereka seluruhnya datang dari penjuru yang sangat jauh, dan sekarang sudah sangat terbukti, ya, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, maka sekarang sudah sangat terbukti. Mulai dari saya tinggal di Arab Saudi dari tahun 83 ya sampai 92, itu saudara-saudara kita yang dari dulu masih dalam negara yang namanya Uni Soviet, itu mereka datang dengan membawa bus dari negara mereka masing-masing. Masih bisa kita lihat bahwa plat nomornya itu adalah plat nomor dari negara Uni Soviet. Dan ketika berubah menjadi Rusia, sekarang pun masih banyak yang bawa bus dari negara Rusia masuk ke Arab Saudi melalui jalur darat. Nah, itulah kalimat min fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Bahkan sekarang banyak ya, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ingin datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah diundang oleh Nabi Ibrahim, Allah sudah berjanji akan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan tadi saya sudah tanya, yang belum haji mau haji enggak? Jawabannya mau. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah ada niat, tekad yang kuat, sudah ada azam, maka tinggal bagaimana kita bertawakal kepada Allah dengan arti yang sebenarnya. Ini banyak yang kita tanya, kalau ditanya mau pergi haji enggak? Jawabannya mau. Ketika tanya berikutnya, adik-adik tadi ditanya mau pergi haji, betul deh? Udah nabung belum? Nah, itu dia masalahnya. Ditanya mau pergi haji atau tidak, mau. Tapi ditanya udah nabung belum? Belum. Pergi hajinya kalau belum dimulai dengan menabung. Maka dari itu, ya, banyak sekali alhamdulillah kami mendapatkan pelajaran dari jamaah-jamaah yang pernah kami dampingi. Ada yang profesinya sebagai security, ada yang profesinya sebagai penjaga sekolah, ada yang profesinya sebagai tukang sampah, dan semuanya pergi haji. Dan itu buat kami menarik untuk kami tanya bagaimana caranya. Mungkin kalau orang Depok ada yang tahu ya, SDN Anjelir di Depok itu adalah SDN yang cukup dikenal di kota Depok. Ada penjaga sekolahnya yang berangkat haji. Kita tanya bagaimana caranya Bapak menabung, mengumpulkan uang sampai akhirnya bisa pergi haji. Dia bercerita, kata dia, kami bekerja ya sebagai penjaga sekolah. Profesi ya itu dikerjakan dengan senang hati, secara profesional. Apa yang menjadi tugas dia kerjakan dengan baik. Maka dari itu sekolahnya mendapatkan juara, sekolah yang paling bersih, sekolah yang paling asri, karena memang dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu hadiahnya adalah pergi haji. Bisa jadi seperti itu. Nah, untuk bekalnya gimana Pak? Untuk bekalnya katanya karena itu di samping danau, saya itu bikin kolam ya di sekitar danau tersebut. Lalu saya beternak ikan. Dari beternak ikan terus saya kumpulkan, dan saya selalu niat ini buat pergi haji. Pokoknya nggak boleh dipakai buat apapun juga. Sampai akhirnya dia pun bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Ini bagaimana caranya gitu kan? Dia bilang setiap hari saya harus mematikan uang. Misalnya kalau dulu kata waktu itu tahunnya masih tahun 90-an ini ya, pergi ke tukang sampah. Dia kata saya dapatnya tiap hari. Jadi setiap kali ngambil sampah dari rumah itu mendapatkan imbalan ya dari orang. Maka saya matikan setiap hari itu 50.000 rupiah. Lalu saya matikan untuk tujuan pergi haji. Dalam waktu belasan tahun akhirnya terkumpul untuk biaya pergi haji. Ya luar biasa masing-masing. Nah sementara kalau yang security dan seterusnya kita tanya hadiah dari perusahaan. Akhirnya kita sebut dengan haji apa tuh? Abidin apa kosasi? Kosasi ya, ongkosnya karena dikasih. Nah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian.
tidak ada yang mustahil ya dalam kita keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ada juga nih kisah yang perlu kita prihatin. Saya punya jamaah juga ya, dan saya tidak pernah menyebut nama ya kalau menyebutkan cerita-cerita karena itu tidak boleh. Ada seorang jamaah kami di tahun awal-awal 2000-an, 2004, 2005 ya. Pada saat itu beliau sudah mendaftar haji promosi jabatan di kantornya ya. Nanti kalau saya sebut kantornya lebih mudah dilacaknya. Saya nggak sebut deh kantornya ya, tapi perusahaan telekomunikasi aja ya. Lalu, nah tadinya gini, Pak Ustadz, saya mau menunda. Jadi bukan izin, tapi pemberitahuan. Ya, pemberitahuan dia mau menunda karena nggak jadi pergi haji. Kenapa? Karena ada promosi jabatan. Ya udah, karena pemberitahuan, bukan konsultasi, bukan juga minta pendapat. Kita bisa apa gitu ya. Akhirnya ya silakan. Jadi insya Allah tahun depan ya insya Allah tahun depan. Waktu itu Kementerian Agama offer dalam memberikan kesempatan untuk pergi haji, sehingga ada yang dinamakan kelebihan kuota. Nah, karena dia termasuk yang menunda, maka dia termasuk yang terlambat. Akhirnya tidak terangkat pada tahun berikutnya. Ya udah, kalau gitu insya Allah nanti di tahun berikutnya lagi. Di tahun berikutnya, ketika dia akan berangkat, istrinya hamil. Orang hamil kan tidak boleh pergi haji. Akhirnya baru dia datang, Pak Ustadz, apa kesalahan saya? Masih nggak nyadar apa salahnya ternyata ya. Dia nggak sadar kalau dia menunda pergi haji karena jabatan, itu kesalahannya gitu. Maka akhirnya ketika kita ingatkan, baru dia bersedih, dia nangis. Saya bilang, resepnya nomor 1, bertaubat kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya, baru tahun keempat bisa berangkat haji. Dan waktu itu memang belum ada daftar tunggu belum ada. Ya, kalau asal mau berangkat ya berangkat seperti itu. Nah, oleh karena itu bukan cuma sekedar orang yang punya semangat bisa berangkat, akan tetapi yang sudah punya uang, sudah kesempatan, kalau salah ya dalam memahami panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akhirnya ya menundanya sampai beberapa tahun baru bisa berangkat haji. Nah, oleh karena itu tidak bisa ada yang kita bohongi kalau sudah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih adik-adik yang tadi baca Al-Quran. Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Buat bapak dan ibu, bahagialah walaupun belum berangkat tetapi sudah mendaftar. Tetapi bagi yang belum mendaftar, maka ayat ini perlu jadi renungan buat bapak dan ibu sekalian. Karena ayat ini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala ya sebenarnya menyentil kita ya dengan kalimat yang sangat luar biasa. Apa dalam bahasa Indonesianya? Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan menjadi kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan pergi haji ke Baitullah. Tetapi memang diberikan satu kecualian, karena di situ dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang tahu kita mampu atau tidak selain diri kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ada yang berani nih bohong sama Allah. Manis tato ilahi sabila, ini adalah Allah yang maha tahu kita ini sudah mampu atau belum gitu. Ya, maka dari itu orang-orang yang menabung haji, maka dia adalah orang yang memantaskan dirinya untuk menjadi orang yang mampu, walaupun dalam kesehariannya kemungkinan besar ya rezekinya hanya pas-pasan. Untuk menjadi orang yang mampu untuk pergi haji, Allah panggil dia ya. Tetapi banyak mungkin saja artis yang uangnya banyak, akan tetapi kalau memang belum panggilan Allah ya belum bisa berangkat haji.
atau pejabat ya yang juga duitnya berlipat-lipat, belum tentu juga ya dipanggil oleh Allah untuk pergi haji, karena ini adalah sekali lagi kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang mau memantaskan dirinya untuk mampu pergi haji. Bukan cuma materi, tetapi juga mampu secara fisik dan mampu juga secara amnotarik, karena istiqomah itu ada 3 ya. Apabila kita memang sudah mampu, maka ujung ayatnya yang selalu saya sampaikan dalam setiap acara Walimatus Safar, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji padahal dia mampu, maka Allah Maha Kaya. Bahasanya Allah nggak butuh. Jadi kalau Allah bilang Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh. Allah Maha Kaya dari seluruh isi alam raya. Allah nggak butuh dengan haji kita. Tetapi yang butuh siapa? Kita yang butuh. Karena kalau kita melaksanakan semua rukun Islam dan kita nantinya dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemiliknya ikhlas, ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah cinta dengan kita seperti bagaimana Allah cinta kepada para sahabat Rasulullah. Karena mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sahabat Rasulullah. Banyak di antara mereka yang sudah disaksikan bakal masuk surga padahal masih hidup. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ngomong suka lupa. Tadi dibilang sama penguasa boleh lama-lama. Tapi kalau udah bicara suka lupa gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jam tidurnya jam berapa nih biasanya? Jadi dihitung kalau 30 menit dari mana nih hidungnya? Yang tadi mukadimah aja kali ya, kalau hitung dulu. Ya Kak ya. Baik ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haji ini ya insya Allah nggak lama. Ini udah mau jam 8:30, ada jam di depan saya. Kayaknya sengaja ditaruh sama ketua DKM dan lama-lama biar saya lihat ya. Bahwa haji ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah ingatkan dengan satu firman-Nya ya, di dalam surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Perintahnya di situ sempurnakanlah. Wa atimmu, sempurnakanlah. Nah, ini bahasa sempurnakan ini sebenarnya bahasa yang sangat umum dan sangat luas. Ketika bahasanya sempurnakanlah. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kalian hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya sempurnakan. Kalau sempurnakan, boleh nggak dipilih-pilih? Nah, ini yang sering terjadi dalam ya ibadah, kita kadang suka pilih-pilih mana yang rukun dipilih. Karena rukun kalau nggak dikerjakan nanti katanya bakalan batal, tidak sah ini. Ya rukun memang harus. Apa itu rukun? Seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i haji, itu rukun. Nggak boleh nggak dikerjain, harus dikerjain. Definisinya kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji wajib nggak dikerjakan, menyembelih seekor kambing kalau wajib ditinggalkan. Lalu yang sunnah-sunnah haji, nah ini definisi sunnah yang sering menurut saya kurang tepat yang dipahami oleh masyarakat kita. Ketika definisi sunnahnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah ini yang bahaya nih. Ini bahaya definisi. Padahal kalimat pertamanya sudah bagus, dikerjakan dapat pahala. Tapi kenapa dilanjutkan dengan ditinggalkan tidak apa-apa? Bagaimana tidak apa-apa kalau ada pahala lewat, pahala hilang? Apa-apa itu gitu ya. Justru kita watazawadu, cari bekal. Bekal itu bekal takwa. Caranya gimana? Ya dengan memperbanyak ibadah. Masa ibadah sunnahnya kita tinggalin? Belum lagi ya kalau kita nanti ingat kepada kesan Rasulullah yang tadi saya sampaikan di awal, khudu anni manasikakum, ambillah dariku cara kalian melaksanakan ibadah haji.
Memang banyak, boleh begini, boleh begitu, banyak ustadz baru, banyak ulama, banyak baru. Sekarang kalau kita kadang-kadang bingung, apa saja kita nanya ke ustadz, ini boleh ustadz, boleh, ini boleh ustadz, boleh. Ya, itu sekarang bingung kadang-kadang umat, apa aja ditanya boleh. Ya, sementara ya kita jarang ya mengkaji bagaimana hajinya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah berpesan, "Khudhu anni manasikakum." Buat yang haji, ambil dariku cara pelaksanaan ibadah haji. Buat yang sholat, Rasulullah pesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Semuanya dirujuk kepada apa yang dikerjakan oleh Rasul. Kita tidak merujuk kepada Rasulullah, lantas janji Rasulullah SAW, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Apa untuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah atau yang tidak mengikuti Rasulullah? Nah, itu kan. Jadi ada tahapan, ada urutan-urutannya. Ketika kita ingin mendapatkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, maka tadi ada wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah, jangan dipilih-pilih. Ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Kerjakan semuanya. Lalu yang berikutnya, caranya gimana? Khudhu anni manasikakum. Pelajari bagaimana Rasulullah berhaji. Lalu apa hadiahnya? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun singkat, saya kalau ditengok sama MC jadi merasa ditegur. Udah kelamaan Ustaz. Oh, nyimak gitu ya. Saya khawatir tahu-tahu nanti handphonenya dibalik tinggal 2 menit gitu. Ya, tapi saya kira cukup apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, terus semangat menjaga kemakburan hajinya, dan bagi yang belum, terus bersemangat untuk menabung dan berdoa agar segera ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun di mana fisik kita masih sehat walafiat, ya, bugar, sehingga ibadah haji yang kebanyakan adalah ibadah fisik dapat kita lakukan dengan sempurna. Mari di akhir, karena tadi juga diminta untuk membaca doa. Ini permintaan dari Ketua DKM, permintaan dari Sohibul Hajah. Sulit saya menolaknya ini ya. Jadi tadi sudah diminta untuk jadi imam ya, diminta ceramah juga. Sekarang diminta baca doa lagi. Padahal di samping saya ini ada Ustadz Yaya Winakaya, ini teman saya dari tahun 90-an, saya baru ketemu sekarang gitu. Maksudnya gantian dia yang baca doa gitu. Ini tetap saya, tetap. Ya baiklah, tetap saya. Katanya kamu kalau mayit ila annahu yaqul wa yashrab. Kamu seperti mayit, jadi digeser sana ya, digeser sini ya, ikut ya insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya pimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan apa yang menjadi permohonan kita di malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid As-Saffah bersama orang-orang yang soleh dan solehah yang kumpul pada malam hari ini. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Astaghfirullahaladzim fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alayhi masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la tusallit
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim lana wa li jami'il muslimin ziyarata masjidil haram li ada'i manasikil hajji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sallimil hujjaj wal mu'tamirin wal musafirin fi jawwika wa bahrika wa barrika ila baladikal haram li adai manasikil hajji wal umrah ya Allah ya rabbal alamin selamatkanlah seluruh umat Islam yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji baik melalui pesawat udara maupun melalui kapal laut atau melalui kendaraan darat. Selamatkan mereka ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan melaksanakan pelaksanaan seluruh ibadah haji di Masyairil Haram dan Arafah. Allahumma ya Rabbal Alamin, jadikanlah para hujjaj haji mereka haji yang mabrur. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan maskura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala dhallan illa hadaitah wala asiran illa yassartah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wala nafiha salah illa antaha ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'id ilaina ziyaratal masjidil haram a'waman adida. Allahumma a'id ilaina ziyaratal masjidil haram a'waman adida. Allahumma a'id ilaina ziyaratal masjidil haram a'waman adida. Ya Allah ya Rabbal alamin, perkenankanlah kami untuk kembali mengunjungi Masjidil Haram di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami ya Allah, berilah kami rizki ya Allah agar kami mudah untuk kembali ke Baitullahil Haram, baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun untuk melaksanakan ibadah umrah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik la syarika labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Doa kami untukmu Bapak dan juga Ibu kan pergi menunaikan ibadah haji, semoga mendapat ridho ilahi.
Innal hamda wan Nggak diputus ya. Pak Imam ya? Oh iya, ini ketinggalan gimana sih, nggak di video dari tadi? Ngumpet aja sih. Kalau buat kopi susu ngeblend apa? Jahe sama